Perkenalkan, namaku Lukman. Aku adalah seseorang pemuda berusia 20 tahun yang baru saja lulus sekolah SMA. Aku merupakan anak terakhir dari dua bersaudara, dan meskipun sebenarnya aku pernah memiliki seseorang adik yang meninggal di saat masih dalam kandungan. Kehidupan keluargaku pun sangat sederhana, tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di daerah Jawa Timur. Bersama kedua orang tuaku yang saat itu bekerja sebagai petani. Dari hasil kerja keras mereka bertani, aku dan juga kakakku yang bernama Mas Joko kala itu bisa tumbuh dan bisa menjalani kehidupan. Akan tetapi, saat ini Mas Joko sudah berkeluarga dan tinggal di sebuah kota besar yang cukup jauh dari rumah kami. Untuk sampai di rumahnya membutuhkan waktu sekitar 10 jam perjalanan dengan mengenakan bus. Kehidupan Mas Joko pun sudah lebih mapan dibandingkan kami yang masih berada di kampung. Mas Joko kini telah dikaruniai seseorang anak laki-laki yang bernama Danu yang baru saja berusia sekitar 5 tahun. Sedangkan istrinya yang bernama Mbak Ika adalah perempuan yang sangat baik dan juga perhatian. Dalam hal ekonomi, Mas Joko bisa dikatakan sangat berkecukupan dengan rumah dan juga mobil yang sudah dimilikinya. Kehidupan Mas Joko pun terlihat sangat nyaman. Pekerjaan Mas Joko yang sebagai pemborong proyek bangunan memberikan penghasilan yang cukup besar. Dan meskipun aku belum pernah mengunjungi rumahnya yang baru dan terakhir kali aku bertemu dengannya adalah saat aku masih sekolah SMP. Ketika Mas Joko dan keluarganya masih tinggal di rumah kontrakan. Mereka belum memiliki rumah sendiri. Kehidupan di rumah terasa datar bagi diriku yang sudah 1 tahun ini hanya berdiam setelah lulus sekolah. Kemudian aku pun memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, dan meskipun orang tuaku tidak pernah menuntut apapun dariku, tetap saja ada rasa bosan yang menyelinap di dalam keseharian. Sawah yang luas milik orang tuaku menjadi sumber penghidupan utama keluarga kami, dan dari hasil panen padi semua kebutuhan bisa tercukupi. Suatu hari, perasaan jenuh semakin kuat menghampiri. Aku mulai merasa bahwa aku perlu melakukan sesuatu di luar rutinitas membantu orang tuaku di sawah. Keinginan untuk bekerja muncul secara tiba-tiba dan sesuatu yang tidak pernah kutunjukkan sebelumnya. Dengan rasa antusias, aku pun mencoba menyampaikan niatku kepada bapakku. Meski begitu, bapakku waktu itu tampaknya belum sepenuhnya mendukung gagasanku untuk bekerja di luar kampung. Bapak lebih ingin aku tetap tinggal di rumah dan membantu mengurus sawah yang memang cukup luas. Akan tetapi, keinginanku untuk merasakan pengalaman baru tidak bisa dibendung lagi. Dan pada akhirnya, bapakku pun waktu itu menyarankan agar aku berbicara dengan Mas Joko terlebih dahulu. Setelah berdiskusi dengan Mas Joko melalui telepon, waktu itu diputuskan bahwa aku akan berangkat ke rumahnya pada sore hari berikutnya. Kegembiraan pun membuncah di dalam diriku. Ya, ini adalah kali pertama aku akan pergi jauh dari kampung halaman, dan meskipun tujuanku hanya ke rumah kakakku sendiri, tetap saja ada perasaan senang yang sulit dijelaskan. Malam sebelum keberangkatan, aku hampir tidak bisa tidur. Memikirkan tentang perjalanan besok membuatku tak sabar menunggu waktu keberangkatan. Keesokan harinya, tepat pada jam 4 sore, temanku mengantarku ke agen bus. Sebelum pergi, aku pun berpamitan dengan orang tuaku. Suasana haru menyelimuti rumah kecil kami. Bapak dan ibu tampak berusaha menahan tangis. Akan tetapi, jelas terlihat betapa berat hati mereka melepaskan kepergianku, meski hanya untuk sementara. Saat itu, aku sendiri juga merasa sangat emosional sebagai anak bungsu yang belum pernah merantau. Meninggalkan rumah untuk pertama kali terasa seperti lompatan besar dalam kehidupanku. Aku bisa melihat kesedihan dalam mata bapakku, meskipun dia berusaha tersenyum saat aku menyelipkan sejumlah uang ke tanganku untuk bekal selama perjalanan.
Ibu juga tak kalah cemas. Dia terus mengingatkanku untuk menjaga diri dan selalu menghubungi mereka begitu aku sampai tujuan. Berat rasanya meninggalkan orang tua yang sudah begitu banyak berkorban. Namun, dorongan untuk mendapatkan pengalaman baru membuatku tetap teguh pada keputusan. Setelah berpamitan, aku pun berangkat dengan menggunakan bus malam. Perjalanan yang panjang dan melelahkan terasa tidak terlalu berat karena rasa semangat yang mengiringi setiap detik. Perjalanan sepanjang malam bus melaju melewati jalan-jalan panjang menembus kegelapan. Dengan sesekali aku terjaga melihat hamparan kotak-kotak kecil yang kulalui. Hingga akhirnya, setelah semalaman penuh di jalan, aku pun tiba di agen bus yang terletak tak jauh dari rumah Mas Joko. Waktu itu aku tiba sekitar jam 4 pagi dan suasana pun masih gelap dan udara terasa dingin sekali. Setelah memberitahu Mas Joko melalui telepon bahwa aku telah sampai dan tak lama kemudian mobil Mas Joko pun tampak mendekat ke arahku menunggu. Rasa lega dan juga senang kembali menyergapku. Pertemuan dengan Mas Joko membawa kehangatan meski ada sedikit canda yang mengiringinya. Mas kira kamu kesasar. Ternyata berani juga kesini sendiri ya. Nangis gak tadi di jalan? Ledek Mas Joko. Dan di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumah Mas Joko, berbagai nasihat pun mengalir. Dari ingatanku menuntun pikiranku untuk merenungi apa yang harus kuperbaiki ke depannya. Sekitar 10 menit berlalu. Akhirnya kami pun sampai di depan rumah Mas Joko. Rumah itu tampak memiliki halaman yang cukup luas, tertata dengan rapi dan berciri khas gaya arsitektur Jawa yang kental. Beberapa tiang kayu besar yang menopang teras depan menghadirkan kesejukan tersendiri, seolah-olah membawa ketenangan bagi siapapun yang memasukinya. Setelah turun dari mobil, aku pun melangkahkan kaki menuju ke arah pintu utama. Kemudian aku pun mengucapkan salam. Tidak lama kemudian, terdengar suara salam dari dalam rumah diiringi derap langkah kaki yang mulai mendekat. Ya, Mbak Ika dengan senyum ramahnya segera menyambut kami setelah membuka pintu. Wajahnya pun terlihat sumringah, tanda bahwa kedatanganku memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Dan dia pun tampak senang bisa kembali bertemu denganku setelah sekian waktu lama. Suasana hangat itu pun segera berganti dengan percakapan ringan tentang perjalananku selama perjalanan. Dia pun bertanya apakah aku merasa mabuk selama di perjalanan, mengingat kami sama-sama tahu bagaimana kondisi jalan yang seringkali membuat perut tidak nyaman. Aku menjawab dengan santai, mengelak dari kekhawatiran itu karena sudah terbiasa dengan perjalanan jauh dan tidak pernah mabuk darat. Mbak Ika kemudian mengajakku masuk ke dalam rumah sembari menawarkan segelas teh hangat untuk menyegarkan tubuhku yang terasa lelah. Dia juga memberitahuku bahwa kamarku sudah disiapkan di bagian depan rumah. Dengan keramahan yang tulus, Mbak Ika memastikan semua kebutuhanku telah terpenuhi, membuatku merasa benar-benar disambut dengan baik. Rumah Mas Joko ini memang memiliki ukuran yang cukup luas, terdiri dari 3 kamar yang semuanya didominasi oleh material kayu jati. Kayu tersebut tidak hanya memberikan kesan elegan, tetapi juga menambah kesejukan alami di dalam rumah, menghadirkan nuansa sakral dan tradisional yang sangat kuat. Hari itu, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, aku kemudian memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan beristirahat. Tubuhku pun terasa begitu lelah sehingga tanpa sadar aku terlelap hingga sore hari. Ketika terbangun, Mbak Ika sudah ada di dekatku, membangunkanku dengan lembut, memberitahukan bahwa waktu sudah mendekati maghrib. Setelah bangun, aku segera melihat jam di ponsel dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku kemudian bergegas mandi membersihkan diri sembari menunggu waktu sholat. Sembari menunggu, aku bermain game di ponsel dan kemudian duduk santai di ruang tamu sembari menikmati momen santai tersebut. Tidak lama kemudian, suara azan maghrib yang terdengar dari kejauhan segera menyadarkanku.
Dengan cepat aku pun bersiap-siap untuk berwudu dan mengenakan sarung. Akan tetapi ada hal yang membuatku sedikit bingung. Aku pun bertanya kepada Mbak Ika di mana tempat sholat di rumah ini. Dengan tenang Mbak Ika pun menyarankan, "Sudah, kamu sholat ke musola saja dulu. Sekalian jalan-jalan sana biar tahu tempat sini." Meskipun awalnya aku ingin sholat di kamar saja, saran Mbak Ika untuk keluar rumah dan mengenal lingkungan di sekitar membuatku setuju untuk pergi ke musola. Dan memang benar, perjalanan menuju ke musola terasa seperti kesempatan untuk sedikit menjelajahi suasana lingkungan ini. Setelah menunaikan sholat maghrib, aku kembali ke rumah dan melihat bahwa mobil Mas Joko sudah terparkir di halaman. Aku merasa senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Mas Joko ketika masuk ke dalam rumah. Waktu itu aku mendapati Mas Joko sedang duduk santai di ruang tengah sembari menikmati makan malam. Ia kemudian memintaku untuk segera bergabung dan makan bersama-sama. Akan tetapi, aku memutuskan untuk menaruh sarung terlebih dahulu ke dalam kamar, dan ketika aku membuka pintu kamar, tiba-tiba saja tercium bau aneh segera menyergap perciumanku. Aroma khas rokok lintingan yang biasa digunakan oleh orang tua dengan campuran tembakau dan juga kemenyan tiba-tiba saja memenuhi udara di dalam kamar. Aroma itu begitu menyengat sehingga membuatku merasa tidak nyaman. Dan tanpa berpikir panjang, aku langsung keluar kamar dan memberitahu terhadap Mas Joko tentang bau rokok tersebut. Meskipun Mas Joko berusaha menganggapnya sebagai hal biasa, aku tetap merasa bahwa bau itu tidak biasa. Karena dengan jelas berbeda dengan aroma rokok biasa yang ku kenal. Akan tetapi, Mas Joko mengalihkan perhatianku dengan meminta agar aku segera makan. Karena pecel lele yang dibelinya sudah siap di meja. Kemudian aku pun duduk bersama-sama Mas Joko dan juga Mbak Ika dan langsung menyantap makanan yang telah dihidangkan. Suasana makan malam itu terasa begitu tenang, meski di dalam hati ada sedikit rasa sungkan yang menyelinap. Aku tahu jika Mas Joko tidak merokok dan hal itu membuatku enggan untuk merokok di dalam rumah. Setelah selesai makan, aku kemudian melangkahkan kaki keluar mencari sedikit angin segar. Aku memilih duduk di teras depan sembari menghisap sebatang rokok dan udara malam yang sejuk menyelimuti menambah kenikmatan momen tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah pikiran mengusik ketenanganku. Aku teringat kembali bahwa aku belum menelpon ibu dan dengan sedikit panik kemudian aku bergegas menuju ke kamar untuk mengambil ponsel yang sejak tadi sedang diisi daya. Saat melihat layar ponsel, rasa bersalah pun muncul. Ternyata sudah ada 3 panggilan tak terjawab dari ibu. Aku pun segera menghubunginya kembali, berusaha menebus kelalaian itu. Dan setelah pembicaraan selesai, aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan lega. Aku melirik jam dinding waktu itu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Menyadari itu, aku kemudian langsung bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Isya. Aku mengambil wudhu, lalu menuju ke kamar untuk menunaikan kewajibanku. Saat sajadah telah terhampar di lantai kamar, tanpa disangka-sangka Mas Joko kala itu menghampiriku dan pintu kamar yang saat itu memang tak tertutup memudahkan dia untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian dengan nada yang serius ia pun memperingatkan, "Lantainya itu masih kotor. Kalau mau sholat besok saja ya, biar dibersihin dulu sama Mbak Ika." Mas Joko pun bahkan menyebutkan kekhawatirannya tentang tikus yang sering masuk ke dalam kamar yang dikhawatirkan bisa membuat lantai menjadi najis. Mendengarkan hal itu, aku hanya bisa mengangguk meski di dalam hati aku merasa lantai sudah cukup bersih. Ada rasa bingung yang tersisa, namun aku memilih untuk tidak membantah. Malam itu berlalu dengan perasaan campur aduk menunggu hingga suasana rumah sepi. Aku pun bertekad untuk melanjutkan sholat setelah pukul 10 malam saat Mas Joko dan juga Mbak Ika sudah masuk ke kamar untuk tidur. Aku kembali mengambil sajadah, berniat untuk melanjutkan ibadah yang sempat tertunda. Akan tetapi, saat hendak memulai, suasana kamar mendadak berubah. Udara yang semula dingin kini berubah menjadi sangat panas, meskipun aku sudah menyalakan kipas angin.
Setelah menyelesaikan sholat isya, aku mendapati tubuhku basah oleh keringat dan dengan rasa gerah yang semakin mengganggu. Aku kemudian memutuskan untuk membuka baju dan kemudian berbaring hanya mengenakan celana pendek. Namun anehnya, tak lama setelah itu, tiba-tiba saja udara di dalam kamar kembali berubah. Kali ini kamar terasa dingin sekali, seolah-olah ada perubahan suhu yang drastis. Aku kemudian mematikan kipas angin dan mengenakan kembali bajuku. Di dalam hati aku bertanya-tanya, apakah malam itu akan turun hujan sebab perasaan sebelumnya begitu gerah. Namun kini berubah menjadi dingin yang sangat menusuk. Hari demi hari terus berlalu dan selama 1 minggu aku tinggal di rumah Mas Joko. Aku mulai berkenalan dengan beberapa pemuda di sekitar, juga dengan tetangga-tetangga sekitar. Kemampuanku beradaptasi dengan lingkungan baru cukup baik, terutama karena aku memang senang mengenal orang-orang baru. Aku merasa semakin nyaman tinggal di tempat ini, meski ada satu hal yang membuatku sedikit gelisah, aku belum mulai bekerja. Rasa bosan mulai menyergapku di setiap harinya, hanya menghabiskan waktu di rumah saja tanpa ada kegiatan berarti. Di dalam hati, aku berharap agar segera bekerja. Keesokan paginya, sesuai janji Mas Joko, aku bersiap-siap lebih awal. Aku mengenakan sepatu, celana panjang, serta jaket menunggu Mas Joko menikmati sarapannya. Sembari menunggu, aku melangkahkan kaki keluar rumah, memperhatikan sekeliling. Ada satu hal yang menarik perhatianku kala itu. Ada sebatang kamboja yang tumbuh di depan halaman rumah. Aku sedikit heran, mengingat pohon itu biasanya tumbuh di area pemakaman, akan tetapi berada di dalam lingkungan rumah. Rasa penasaranku terjawab saat Mbak Ika menyebutkan bahwa pohon tersebut ditanam oleh Mas Joko yang ternyata menyukai keharuman bunga kamboja. Waktu pun terus berjalan dan pada akhirnya Mas Joko pun telah selesai makan. Kemudian dia mendekat dengan senyum di wajahnya, melihatku yang sudah rapi dan siap untuk berangkat. Meski ada sedikit canda di balik tatapannya karena pakaian yang aku pakai. Setelah berpamitan dengan Mbak Ika dan juga Danu, aku kemudian berangkat menuju ke tempat kerja bersama Mas Joko. Perjalanan menuju lokasi proyek tidaklah terlalu jauh, hanya butuh waktu sekitar 15 menit sebelum akhirnya kami tiba. Mas Joko ini memiliki tanggung jawab di beberapa proyek pembangunan yang tersebar di kota itu. Namun semuanya masih berada dalam radius yang cukup dekat. Aku merasa nyaman berangkat bersama Mas Joko karena perjalanan pagi itu diselimuti cuaca yang cerah dan juga suasana kota yang tenang. Di dalam hati, aku merasa bersemangat sekaligus sedikit cemas memulai hari pertama bekerja di proyek. Begitu tiba di lokasi proyek, suasana kesibukan sudah terasa. Para pekerja terlihat sibuk dengan tugas masing-masing. Sementara Mas Joko segera membawaku menemui seseorang. Ya, seseorang yang kami tuju adalah Pak Dayat, seseorang mandor proyek yang sudah berpengalaman mengatur jalannya pembangunan di tempat itu. Kemudian Mas Joko pun memperkenalkan diriku kepada Pak Dayat dan dengan penuh percaya diri berharap aku bisa diterima dengan baik. Pak Dayat dengan wajah ramahnya menyambut kami dengan anggukan kepala dan juga senyuman. Ketika Mas Joko mengenalkanku sebagai adiknya, Pak Dayat pun mengangguk paham dan dengan nada yang tenang dia pun menanyakan kabarku sembari menyodorkan tangan untuk bersalaman. Aku menyambut uluran tangan itu dan membalas dengan sapaan singkat, berusaha tetap menjaga kesopanan meski sedikit canggung. Setelah perkenalan singkat itu, Mas Joko kemudian menjelaskan maksud kedatanganku ke proyek. Dia meminta Pak Dayat menempatkanku dimanapun yang dianggap sesuai. Mas Joko dengan tegas menyatakan agar aku diperlakukan seperti pekerja lain tanpa ada pengecualian meskipun aku adalah adiknya. Aku bisa merasakan ketulusan Mas Joko dalam menyampaikannya, seakan-akan ingin agar aku benar-benar merasakan pengalaman bekerja dari dasar. Meski ada sedikit rasa khawatir, aku mencoba untuk siap menerima apapun yang akan ditugaskan kepadaku. Pak Dayat sempat terkejut mendengar keinginanku untuk bekerja di proyek. Wajahnya tampak menunjukkan rasa heran, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya dengan serius.
Setelah beberapa kali bertanya kepada Mas Joko tentang posisi yang akan diisi, akhirnya diputuskan bahwa aku akan bekerja sebagai kenek di proyek ini. Pekerjaan sebagai kenek mungkin terkesan sepele, tapi bagiku ini adalah langkah awal untuk memahami bagaimana proses pembangunan yang sebenarnya tak lama setelah percakapan itu usai. Mas Joko pun kemudian meninggalkanku di proyek untuk mengurus proyek lainnya. Aku sempat merasa sedikit kesal ketika menyadari bahwa Mas Joko sempat menertawakan penampilanku pagi itu. Barulah aku menyadari bahwa pakaian yang kupakai saat itu mungkin tidak cocok untuk pekerjaan di proyek. Meski begitu, aku berusaha menahan rasa kecewa dan mencoba menerima kenyataan bahwa hari ini aku harus bekerja dengan pakaian seadanya. Meskipun aku adalah adik kandung dari seseorang pemborong yang cukup dihormati di proyek ini, tidak berarti aku harus mendapatkan perlakuan istimewa. Aku mulai bekerja dari posisi paling dasar dan hal ini membuatku berpikir bahwa mungkin Mas Joko sengaja melakukannya agar aku bisa menghargai setiap pekerjaan yang ada. Sebagai anak bungsu dalam keluarga, aku terbiasa mendapatkan apapun dengan mudah tanpa harus berjuang keras. Akan tetapi, di proyek ini aku mulai merasakan betapa sulitnya mencari uang dengan keringat sendiri. Setiap detik di lokasi proyek memberikan pelajaran baru tentang kerja keras dan juga ketekunan. 1 minggu sudah berlalu sejak aku mulai bekerja di proyek ini. Tugasku selama ini cukup sederhana, yakni mencabut paku dari kayu-kayu bekas yang sudah tidak terpakai. Meskipun terlihat mudah, pekerjaan ini terasa sangat melelahkan bagiku yang belum pernah terjun langsung ke dunia kerja fisik. Di setiap hari tanganku pegal karena harus terus-menerus mencabut paku dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, aku tahu bahwa ini bagian dari proses belajar dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang keras. Selama 1 minggu itu pula, aku memilih untuk tidur di lokasi proyek dengan para pekerja lainnya. Ada sekitar 16 orang yang tinggal di sana. Meskipun suasananya sederhana, kami semua hidup dalam kebersamaan yang sangat erat. Mas Joko hanya 2 kali datang ke proyek selama aku bekerja di sana, mungkin karena kesibukannya di proyek yang lain. Pada hari Sabtu yang cerah, Mas Joko datang ke proyek untuk menyerahkan gaji kepada para pekerja. Kehadirannya seolah-olah membawa angin segar bagi suasana proyek yang sibuk dan juga penuh hiruk-pikuk. Setelah usai memberikan gaji, Mas Joko pun kemudian mengajakku untuk pulang bersamanya. Tujuannya agar aku bisa mengambil motor di rumahnya. Dengan senang hati, aku kemudian menyetujui ajakan Mas Joko, memikirkan betapa praktisnya jika memiliki motor sendiri untuk mobilitas sehari-hari. Perjalanan menuju ke rumah Mas Joko terasa tenang. Sepanjang jalan, aku menikmati pemandangan yang sesekali diselingi oleh obrolan singkat dari dalam mobil saat hampir sampai di rumahnya. Mataku waktu itu tertuju pada sebuah warung kecil di pinggir jalan yang jaraknya tidak lebih dari 50 meter dari rumah Mas Joko. Di sana kulihat Hardi dan beberapa temanku tengah duduk santai menikmati suasana sore yang teduh. Pikiranku langsung melayang-layang pada kebiasaan untuk mampir sejenak dan membeli rokok. Sebuah rutinitas yang seolah-olah menjadi bagian dari hari-hariku. Aku pun kemudian meminta izin kepada Mas Joko untuk turun di warung tanpa banyak basa-basi. Mobil pun kemudian berhenti dan aku segera membuka pintu meski sudah mendapat gaji dari Mas Joko. Dengan penuh perhatian, Mas Joko tetap memberikanku uang. Aku menerimanya dengan rasa terima kasih, sementara gaji yang baru kuterima tetap kusimpan rapi di dalam amplop setelah mengucapkan terima kasih. Kemudian aku melanjutkan langkah menuju ke warung, sementara Mas Joko melanjutkan perjalanannya. Di warung, suasana akrab segera tercipta ketika aku bergabung dengan Hardi dan juga teman-teman lain. Mereka sedang bercanda ria, menikmati momen kebersamaan yang sederhana. Akan tetapi, tiba-tiba saja suasana berubah seketika ketika seseorang perempuan mengendarai sepeda motor melewati warung itu.
Keberadaannya tentu saja menjadi pusat perhatian kami, mengingat di warung tersebut mayoritas diisi oleh kaum pria. Canda tawa semakin riuh ketika perempuan itu berlalu, seolah-olah menjadi selingan dari percakapan yang sebelumnya mendominasi. Namun siapa sangka, tak lama berselang, tiba-tiba saja suara keras terdengar. Suara itu jelas berasal dari motor yang jatuh dengan keras ke aspal. Seketika, kami langsung semua bergegas berlari ke arah sumber suara, dan pemandangan yang mengerikan tersaji di depan mata. Perempuan yang tadi melintas ini tergeletak jatuh di jalan dengan leher yang tampak tersayat. Darah pun mengalir deras dari luka itu dan nyawanya terlihat tak tertolong lagi. Kejadian tragis itu berlangsung tepat di depan rumah Mas Joko, membuat semua yang melihatnya terpaku dalam ketakutan dan juga kebingungan. Dalam waktu yang singkat, para warga pun sekitar berkumpul termasuk Mbak Ika dan juga Mas Joko yang langsung berada di lokasi kejadian. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berani mendekati korban itu. Mereka semua terpaku oleh pemandangan yang penuh darah dan ngeri. Polisi segera datang untuk mengevakuasi motor dan juga tubuh perempuan malang itu. Namun di kepalaku, satu pertanyaan terus berputar-putar. Bagaimana leher perempuan itu bisa tersayat begitu? Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, Mas Joko pun mulai berbicara tentang rencananya untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin mengganti beberapa bagian termasuk tiang kayu di ruang tamu. Mendengarkan hal itu, rasa penasaranku pun muncul. Rasanya tidak ada yang rusak atau butuh perbaikan. Setidaknya, menurut pengamatanku, aku pun bertanya kepada Mbak Ika, istri Mas Joko, tentang rencana tersebut. Namun jawabannya tidak memuaskan sama sekali. Ia pun tidak tahu pasti alasan renovasi itu dan menyarankan agar aku bertanya langsung kepada Mas Joko. Dengan rasa penasaran yang masih tersisa, kemudian aku mengangguk dan memutuskan untuk keluar rumah. Hardi barusan mengirim pesan mengundangku untuk datang ke rumahnya dan melihat burung baru yang baru saja ia beli. Sebelum pergi, aku berpamitan kepada Mbak Ika. Ia sempat mengingatkanku agar aku membawa ponsel untuk berjaga-jaga jika Mas Joko membutuhkanku nanti. Setelah memastikan semuanya siap, aku kemudian berjalan menuju ke rumah Hardi dengan pikiran yang masih terganggu. Kejadian tragis yang baru saja terjadi, dan sesampainya di rumah Hardi, suasana sore yang teduh menyambutku. Beberapa teman tampak berkumpul di sana. Mereka semua terlihat memulai obrolan ringan yang mengalir dengan hangat. Kami larut dalam percakapan tentang burung peliharaan, membahas keindahan bulunya, kicauannya yang merdu, hingga cara merawatnya. Akan tetapi, di tengah-tengah perbincangan yang seru itu, Hardi tiba-tiba saja menghentikan alur pembicaraan. Tampak ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Wajahnya pun seketika berubah serius, seakan-akan hendak mengungkapkan sesuatu yang penting, namun terasa ganjil. Obrolan sejenak terhenti. Aku merasa ada yang tidak beres dengan perubahan ekspresi Hardi. Dan setelah beberapa saat diam, ia kemudian akhirnya angkat bicara, membahas sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia mengungkit soal rumah kakakku, Mas Joko, yang katanya terlibat dalam hal-hal aneh. Sekilas aku tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Hardi. Tetapi kemudian ia melanjutkan pembicaraannya dengan nada yang lebih serius lagi, seolah-olah mencoba memahamkan kami tentang kabar yang ia dengar dari orang-orang sekitar. Ia menyebut soal pesugihan, sebuah hal yang bagiku terdengar mustahil. Namun Hardi seolah-olah yakin bahwa ada hal-hal janggal yang terkait kecelakaan yang pernah terjadi di depan rumah Mas Joko. Jadi begini loh, aku itu cuma dengar dari orang-orang sekitar ya. Katanya Mas Joko itu melakukan pesugihan loh. Soalnya dulu pas ada kecelakaan di depan rumah Mas Joko, tidak lama setelah itu Mas Joko itu renovasi rumah. Dan sekarang Mas Joko itu mau renovasi rumah lagi loh. Aneh, hanya ganti tiang rumah, satu tiang satu nyawa, ucap Hardi kepadaku. Namun aku masih sulit menerima apa yang dikatakannya. Dalam pikiranku tuduhan bahwa kakakku terlibat dalam praktik pesugihan terdengar konyol.
Meskipun ada kecelakaan yang pernah terjadi di depan rumahnya, tidak lantas membuatku percaya bahwa itu adalah kaitannya dengan hal-hal gaib. Pikiranku pun melayang-layang pada rumah-rumah besar di sekitar, terutama rumah Pak Tarno yang megah dan juga terletak tepat di depan rumah Mas Joko. Jika memang kecelakaan di sekitar rumah menjadi tolak ukur tuduhan pesugihan, mengapa hanya Mas Joko yang dicurigai? Padahal rumah Pak Haji Tarno juga tidak kalah mencolok. Dengan bangunan yang menjulang tinggi dan kesan mewah yang terpancar dari luar, di antara semua dugaan yang beredar, aku mencoba mencari alasan logis. Barangkali ini hanyalah gosip murahan yang dihembuskan oleh mereka yang tidak paham situasi sebenarnya. Malam itu, setelah mendengarkan cerita dari Hardi, aku kemudian memutuskan untuk tidur di rumah Mas Joko, dan di setiap hari aku berangkat kerja dari sana dan pulang ke rumah saat sore tiba. Tentu saja keputusanku ini sepenuhnya karena kabar buruk yang beredar, tetapi lebih pada keinginan untuk mengamati segala sesuatu secara langsung. Beberapa hari kemudian, renovasi rumah pun benar-benar dimulai. Mas Joko mengganti beberapa bagian rumah termasuk atap dan juga tiang penyangga dari kayu yang terlihat sudah usang. Di tengah-tengah suara pekerja bangunan yang sibuk, aku kembali teringat pada cerita Hardi. Sikapku pun mulai berubah meski masih sulit untuk percaya sepenuhnya. Namun benakku dipenuhi oleh berbagai spekulasi. Apalagi di setiap hari aku melihat ada bunga yang selalu tersebar di pinggir jalan tepat di depan rumah Mas Joko. Bunga itu tampak seperti ditata dengan sengaja, seakan-akan menjadi pertanda atau simbol dari sesuatu yang tidak ku mengerti. Aku merasa semakin ragu meskipun hatiku masih berusaha menolak segala dugaan buruk tentang kakakku sendiri. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, bukan hasil dari suatu ritual mistis yang mengerikan. Suatu malam, saat suasana sunyi menyelimuti rumah, aku terbangun oleh suara ketukan halus di jendela. Awalnya aku hanya mengira jika itu hanya angin yang berhembus. Akan tetapi, ketukan itu terdengar begitu jelas dan perlahan-lahan aku membuka horden, tapi tak ada seorang pun di luar sana. Yang ada hanya kegelapan malam yang menyambut pandanganku. Kemudian aku melirik jam di ponselku dan ternyata sudah pukul 2 pagi. Pikiran nakalku sempat terlintas, mungkin Hardi sedang iseng menggodaku. Namun hal itu terasa tidak mungkin. Ketukan itu tak terdengar lagi dan aku kembali berbaring, mencoba menenangkan diri dan menyingkirkan segala bayangan aneh yang mulai menggangguku. Keesokan harinya, tanpa rencana, aku berjumpa dengan Hardi di warung. Pertemuan itu membuatku teringat akan kejadian aneh yang semalam mengusik tidurku. Di dalam hati, aku merasa sedikit lega bisa bertemu dengannya. Karena aku mengira bahwa dialah orang yang telah mengetuk-ngetuk jendela kamarku. Momen itu aku manfaatkan untuk menyindirkan dengan candaan ringan, berharap bisa segera mengakhiri rasa penasaran yang menyelimuti pikiranku sejak malam sebelumnya. Aku berpikir mungkin Hardi sekedar iseng, namun respon yang ia berikan sungguh-sungguh di luar dugaanku. Hardi dengan santai menjawab bahwa ia tidak pernah melakukan hal semacam itu. Bahkan ia menegaskan tak ada gunanya baginya mengetuk-ngetuk jendela orang lain di malam hari karena lebih baik baginya untuk tidur. Jawaban itu membuatku terkejut dan sejenak terdiam, merenungi apa sebenarnya yang telah terjadi semalam. Jika bukan dia, lalu siapa yang mengusik tidurku dengan suara ketukan tersebut? Hardi dengan gayanya yang selalu ceria hanya menertawakan kebingunganku, menyarankan bahwa mungkin saja hanya seekor kucing yang sedang mencari makan yang menjadi penyebab semua itu. Candaannya itu sedikit menenangkanku, walau tetap saja perasaan ganjil masih menyelimuti pikiranku. Aku pun kemudian memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan tidak menceritakannya kepada Mas Joko. Sepertinya kejadian semalam hanyalah angin lalu, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lebih jauh lagi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, peristiwa aneh lainnya pun datang kembali.
Beberapa malam setelah kejadian itu saat aku sudah terlelap, kemudian kala itu aku terbangun lagi dengan suara yang berbeda. Kali ini bukan ketukan jendela yang menggangguku, melainkan suara ramai yang terdengar seperti derap langkah kaki orang banyak. Dengan perasaan was-was, kemudian aku segera menarik horden jendela dan memandang keluar, berharap menemukan penjelasan atas suara itu. Pandanganku waktu itu tertuju pada jalan yang hanya berjarak 40 meter dari kamarku. Jalan itu biasanya sepi di malam hari, apalagi tepat di jam-jam seperti ini. Sehingga suara langkah kaki yang riuh membuatku semakin penasaran. Aku menunggu dengan penuh perhatian, memfokuskan mata pada setiap pergerakan di luar sana, berharap segera apa yang menyebabkan kegaduhan tersebut. Hingga akhirnya setelah beberapa saat aku melihat sekumpulan orang-orang berjalan beriringan dari kejauhan. Mereka nampak seperti sedang membawa sesuatu yang sangat berat. Dalam keremangan malam, aku bisa mulai melihat lebih dengan jelas apa yang mereka bawa. Dan tiba-tiba saja hatiku kala itu tercekat ketika aku melihat mereka membawa keranda jenazah dan langkah mereka pun terhenti tepat di depan rumah Mas Joko. Darahku seketika berserir, tubuhku mendadak lemas dan tanpa sadar aku melompat mundur menjauh jendela. Didera ketakutan yang luar biasa, aku kemudian berusaha menenangkan diriku sendiri mencoba mencari penjelasan logis tentang apa yang baru saja aku lihat. Mungkin itu keluarga Pak Haji yang sedang berduka karena ada salah satu anggotanya yang meninggal dunia. Akan tetapi, saat aku melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 3 pagi, sangat tidak masuk akal jika ada seseorang membawa keranda jenazah jika memang ada yang meninggal. Bukankah seharusnya jenazah dibawa menggunakan ambulan? Penasaran, aku kembali mendekat ke arah jendela dan kali ini dengan harapan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi. Akan tetapi, pemandangan yang kutemui tadi justru semakin membuatku ketakutan. Orang-orang itu masih ada di sana, tak bergeming dari tempat mereka sebelumnya. Aku sempat berpikir kembali bahwa mungkin memang benar itu adalah keluarga Pak Haji. Namun keyakinanku runtuh seketika ketika kulihat mereka perlahan-lahan mulai bergerak ke samping berjalan ke arah pepohonan pisang yang tumbuh di sisi rumah Pak Haji. Tanpa disangka-sangka, rombongan itu menghilang begitu saja di antara sela-sela pohon pisang, seolah-olah lenyap ditelan kegelapan malam. Ketakutan yang kurasakan tak terbendung lagi. Aku kemudian mundur dengan cepat kembali ke kasur dan menutupi wajahku dengan bantal, berharap bisa melupakan apa yang baru saja kulihat, dan jantungku pun berdetak dengan kencang. Nafasku memburu dan tubuhku gemetar hebat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa aku baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku mulai menceritakan beberapa kejadian aneh yang kualami kepada Mas Joko dan juga Mbak Ika. Sejak aku tinggal di rumah mereka, situasi seperti ini seolah-olah menjadi hal biasa bagi mereka. Mas Joko dan juga Mbak Ika sudah sering menyaksikan hal-hal tak lazim yang sebelumnya tak pernah terfikirkan olehku. Mereka yang mendengarkan ceritaku dengan tenang, tanpa reaksi berlebihan, seolah-olah sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa tersebut tanpa banyak penjelasan. Mbak Ika pun hanya menyarankan agar aku lebih sering berdoa. Mendengarkan sikap tenang mereka, aku pun tertegun. Rupanya bagi mereka kejadian semacam itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Sementara aku masih dilanda ketakutan. Hari-hari pun berlalu dan tanpa sadar sudah 5 bulan aku tinggal di rumah Mas Joko. Akan tetapi jawaban atas rasa penasaranku tentang kabar yang beredar mengenai Mas Joko dan juga pesugihan belum juga kudapatkan. Rentetan kejadian aneh yang sering kualami di sini mulai membuatku merasa tidak nyaman. Rasa gelisah itu semakin membesar hingga aku berpikir untuk pulang ke kampung halaman. Perasaan tak nyaman itu semakin memuncak hingga suatu hari aku mengutarakan keinginanku kepada Mas Joko.
Akan tetapi, bukannya menjawab, ia hanya terdiam sejenak seolah-olah mampu membaca apa yang berkecamuk di dalam pikiranku. Matanya menyiratkan ketenangan dan juga dengan nada suara yang tenang pula, ia meyakinkanku bahwa tidak ada hal yang perlu kutakutkan. Mas Joko tahu persis kabar miring yang berkembang di luar sana tentang dirinya. Namun, ia tidak merasa perlu membantah atau menjelaskan apapun. Baginya waktu akan menjawab semua tuduhan tersebut, meski rasa penasaran dan juga ketakutan terus menghantui pikiranku. Aku kemudian memutuskan untuk tetap tinggal lebih karena tidak ingin menyinggung perasaan Mas Joko. Tak lama setelah percakapan itu, sebuah peristiwa kembali terjadi. Hari itu, sekitar pukul 5 sore, aku tengah menikmati waktu libur dengan bersantai di warung yang biasa menjadi tempat nongkrong anak-anak di desa. Di sana aku pun berbincang santai dengan Arjuna, anak pemilik warung, dan aku bertanya tentang banyaknya truk yang lewat sejak pagi hari. Arjuna pun menjelaskan bahwa ada proyek pembangunan perumahan baru di dekat SD yang menjadi alasan dibalik lalu lalang truk pengangkut material itu. Obrolan santai kami pun seketika terhenti ketika terdengar keributan dari luar sana. Orang-orang berteriak membuat penasaran. Bergegas aku keluar dari warung untuk melihat apa yang telah terjadi. Di jalan tersebut sebuah truk besar yang berhenti mendadak dan sekelompok warga sudah berkumpul di sekitarnya. Rasa penasaran memaksaku untuk mendekati truk tersebut bersama Arjuna. Kemudian aku melangkahkan kaki menuju tempat kejadian dan di sana tepat di depan rumah Mas Joko kembali pemandangan mengerikan menyambutku. Sebuah motor tergeletak hancur di samping truk dan di bawah kolong truk terhampar tubuh seseorang perempuan. Tubuhnya terbujur kaku dengan kondisi kepalanya yang tak utuh lagi. Kepalanya hancur, terlindas ban truk. Pemandangan itu langsung membuatku mual. Darah yang tumpah di jalanan dan juga bau anyir yang menyengat segera membuat perutku bergolak. Warga sekitar mulai bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Menurut saksi mata, termasuk supir truk itu sendiri, kecelakaan terjadi begitu cepat. Truk yang melaju sedang menuju ke lokasi proyek tiba-tiba saja dihadang oleh sebuah motor dari arah berlawanan. Pengendara motor seseorang perempuan tampak tidak memperhatikan jalan karena sibuk memainkan ponsel saat berkendara. Meski sopir truk kala itu sudah membunyikan klakson berkali-kali dan menyalakan lampu sebagai tanda peringatan, namun motor itu tetap saja melaju tanpa kendali hingga akhirnya keluar jalur. Dalam sekejap, tabrakan pun tak terhindarkan. Motor menabrak bagian depan truk dan tubuh pengendara terlempar ke bawah kolong. Kepalanya langsung terlindas oleh ban besar truk tersebut. Setelah obrolan kecelakaan dan juga sopir truk yang terlibat dalam insiden itu dibawa ke kantor polisi, suasana di sekitar lokasi kejadian perlahan-lahan mulai lengang. Namun warga setempat tidak tinggal diam. Kemudian mereka semua mengadakan doa bersama di jalan itu, di mana tempat di mana kejadian-kejadian naas selalu terjadi. Keesokan harinya, para warga pun mulai kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Meski perasaan curiga masih menyelimuti beberapa orang, kegiatan sehari-hari pun berlanjut, termasuk aku dan juga Mas Joko. Meski kecurigaan terhadapnya tak juga mereda, tatapan warga yang penuh tanda tanya terus mengarah kepadanya. Setiap kali melintas di hadapan mereka, ada bisik-bisik yang mengikutinya. Aku di dalam diam terus berdoa di dalam hati. Dalam keyakinan dan juga harapan, aku memohon agar semua tuduhan dan juga kecurigaan yang diarahkan kepada Mas Joko tidaklah benar. Akan tetapi, di lubuk hati yang terdalam ada kegelisahan yang tak bisa kunafikan. Semoga bukan dia. Batinku terus mengulang di tengah-tengah hembusan kabar tak sedap yang beredar tentang keluarga Mas Joko. Kejadian mengejutkan mengguncang warga sekitar hanya 10 hari setelah acara doa bersama di kampung itu. Kabar duka tersebar dengan cepat jika Pak Haji Tarno, tokoh yang dikenal oleh masyarakat sekitar, meninggal dunia. Tak butuh waktu lama untuk para warga untuk segera berkumpul di rumah duka yang letaknya persis di depan rumah Mas Joko.
Kabar ini tak pernah menyebar dengan cepat, menciptakan suasana yang mencekam sekaligus penuh tanda tanya di benak banyak orang. Mendengar kabar tersebut, aku segera mencari Mas Joko dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Ada kecemasan yang sulit dijelaskan ketika aku menyampaikan berita duka itu. Mas Joko yang tampak tenang meski situasi genting memintaku untuk segera pergi mendahului sementara ia berjanji akan menyusul kemudian. Tanpa banyak berpikir, aku segera melangkahkan kaki menuju rumah Pak Haji di mana kerumunan para warga sudah memadati halaman rumah ketika akhirnya tiba pemandangan yang terpampang di hadapan membuat seisi kampung terperangah. Meski Pak Haji memang dikabarkan sakit dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang menyangka bahwa kematiannya akan disertai dengan kondisi yang begitu mengerikan. Tubuh Pak Haji terbujur kaku, menampilkan luka-luka yang tak wajar, melepuh seolah-olah tersiram air panas. Mata dan juga mulutnya terbuka lebar, seakan-akan menunjukkan ekspresi penuh ketakutan yang mengerikan. Rasa takut dan juga gelisah merayap di setiap benak orang yang melihatnya dan spekulasi tentang hal-hal gaib pun mulai merebak di kalangan para warga. Pak Taufik tampak berusaha untuk tetap tenang, namun nada suaranya tak bisa menyembunyikan keterkejutan yang ia rasakan. Dengan perlahan-lahan, ia bersama beberapa warga lainnya menutup wajah almarhum, berusaha menutup mata dan juga mulut Pak Haji yang tak mau terpejam. Usaha mereka sia-sia dan pada akhirnya jenazah harus dikuburkan dengan kondisi yang sangat tidak biasa, dengan mata dan juga mulut yang tetap menganga. Pemandangan ini menimbulkan rasa ngeri yang tak kunjung hilang, membekas di dalam ingatan setiap orang yang menyaksikan. Kejadian tersebut membawa perubahan besar bagi keluarga Pak Haji. Setelah pemakaman, tak satu pun anggota Pak Haji yang terlihat. Rumah besar yang dulunya ramai kini tampak sepi dan juga kosong. Kabarnya, keluarga almarhum memilih untuk pindah jauh dari sana, menetap di suatu tempat di luar Pulau Jawa, meninggalkan segala kenangan dan peristiwa kelam itu. Dalam situasi yang penuh teka-teki dan juga kesedihan itu, aku merasa lega karena spekulasi yang menuduh Mas Joko terlibat dalam pesugihan tidak benar. Saat kutanya kepada Mas Joko mengapa ia terlihat pucat pada saat acara doa bersama, ternyata alasan yang digunakannya sangat sederhana. Mas Joko, seperti aku, juga tidak kuat melihat darah dan mencium bau amis yang menyengat selama prosesi tersebut. Mendengar penjelasannya, rasa bersalah menyelimutiku. Aku segera meminta maaf kepada Mas Joko karena tanpa sadar aku sempat menaruh prasangka buruk terhadapnya. Pengalaman ini memberikanku pengajaran yang berharga. Aku sadar penting untuk tidak buru-buru berprasangka, apalagi terhadap orang yang kita kenal. Segala sesuatu seringkali tidak terlihat pada pandangan pertama. Dan kejadian ini aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam menilai orang lain dan lebih bijaksana dalam menyikapi kabar yang belum tentu benar adanya. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.